Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Mas Don. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial tentang bagaimana caranya melakukan penggantian baterai pada HP Redmi Note 8. Seperti yang sudah ada di layar, HP yang saya pegang ini dikeluhkan oleh user atau pengguna bahwa baterainya sudah mulai boros dan kadang juga terjadi drop. Setelah saya lihat-lihat di sini nampak bahwa backdoornya sudah melengkung atau cembung ke belakang. Ini menjadi tanda bahwa baterainya sudah mulai kembung. Oh iya, saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang setia menonton channel ini, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Dan untuk baterai pada Redmi Note 8 ini menggunakan tipe baterai tanam. Oke, langsung saja kita akan melakukan eksekusi untuk proses penggantian baterainya. Jangan lupa sebelum melakukan pembongkaran untuk mematikan HP-nya terlebih dahulu. Lalu kita lepaskan untuk SIM tray-nya. Di sini jangan sampai kelupaan ya, karena kalau SIM tray-nya lupa dilepas, nanti ketika dilakukan pembongkaran bisa merusak SIM tray-nya itu sendiri. Oke, SIM tray sudah terlepas, dan kita lanjutkan untuk melepaskan backdoor-nya ini. Untuk melepaskan backdoor kita gunakan blower atau hot gun. Jadi kita hangatkan dulu pada sisi-sisi pinggirnya, karena pada bagian inilah letak lem. Jadi kita lelehkan dulu untuk lemnya. Hangatkan semua bagian sisi pada backdoor, dan hindari untuk area kamera karena termasuk komponen yang sensitif terhadap panas. Setelah itu kita akan mencongkel untuk backdoornya ini. Nah, di sini gunakan material yang terbuat dari plastik saja, jangan besi, karena pada bagian belakang terdapat fleksibel LCD yang berbahaya jika dicongkel menggunakan berbahan besi atau metal. Jadi di sini saya menggunakan pencongkel berbahan plastik. Nah, seperti ini. Kita urutkan pada bagian pinggir-pinggirnya. Pada bagian pinggir-pinggirnya jangan terlalu ke dalam, karena di bagian dalam terdapat fleksibel. Pelan-pelan saja dan tidak usah diburu-buru. Di sini diperlukan kehati-hatian dan ketelitian, karena kalau terlalu diburu-buru juga bisa menyebabkan backdoornya ini terkelupas ya, karena backdoor yang bertipe seperti ini cenderung mudah terlupas untuk catnya gitu. Terkadang itu terkelupasnya malah karena pas lagi proses pembongkaran seperti ini. Jadi ini, nah, sudah mulai terangkat ya. Seperti itu. Hati-hati karena di sana masih terhubung dengan fleksibel fingerprint ya. Nah, kita lepaskan dulu untuk konektor fleksibel fingerprint. Lalu kita pinggirkan dulu untuk backdoornya ini. Dan kita akan fokus ke HP-nya.
Di sini sudah terlihat bahwa baterainya ini sudah mulai kembung. Nah, dan baterai yang kembung seperti ini posisinya itu cenderung membahayakan komponen lain karena di atas baterai itu terdapat fleksibel LCD, yang mana jika fleksibel LCD-nya ini sampai ketarik dan putus, artinya HP-nya tidak bisa dioperasikan karena LCD-nya menjadi tidak berfungsi. Oke, sebelum kita melepas baterai, kalian harus melepaskan baut-baut yang ada pada cover mesin atau cover mainboard pada HP. Jadi kita lepaskan bautnya satu persatu dan simpan bautnya baik-baik, jangan sampai hilang. Saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini agar menekan tombol subscribe-nya ya. Dan bagi teman-teman yang ingin mencari baterai untuk penggantian pada HP-nya, kalian bisa melihat pada deskripsi video ini. Di sana saya sudah menyertakan beberapa link dan beberapa tipe baterai yang saya rekomendasikan bagi teman-teman. Jadi kalian bisa langsung klik pada link itu dan bisa langsung melakukan check out. Jika teman-teman masih ada kebingungan atau ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan untuk bertanya di kolom komentar. Nanti pasti akan saya jawab. Lalu kita congkel untuk cover PCB atau cover mainboard dari HP ini. Nah, seperti itu kita congkel, lalu kita pinggirkan dulu. Setelah itu kita lepaskan terlebih dahulu konektor baterainya. Tujuannya agar HP terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ketika proses kita bongkar-bongkar. Lalu kita lepaskan juga untuk fleksibel board bawah dan juga fleksibel LCD-nya. Dan di sini saya mencoba untuk menarik lem baterainya, tetapi tidak bisa ya. Nah, karena lemnya tidak bisa ditarik, jadi kita langsung saja melakukan pencongkelan untuk baterainya. Di sini saya menggunakan bahan plastik. Jadi untuk mencongkel baterai itu gunakan bahan plastik, jangan menggunakan obeng atau bahan-bahan metal lainnya, karena berbahaya jika baterainya tertusuk dan masih ada isinya, itu bisa meledak atau terbakar. Jadi bukannya mau mengganti baterai, malah jadinya bisa mengganti sampai ke frame atau bahkan ke mesin dan LCD-nya. Dan jika dirasa pada proses pelepasannya itu susah, kita bisa menggunakan cairan. Untuk cairannya itu di sini saya biasa menggunakan minyak kayu putih ya, untuk memudahkan ketika proses pengelupasan lem baterainya. Jadi seperti itu. Tadi saya tuangkan dulu sedikit minyak kayu putih, kemudian masukkan pencongkelnya ke celah baterai dan dorong seperti ini.
Lalu setelah dirasa lemnya sudah terkelupas, kita tarik baterainya. Hati-hati ketika proses penarikan karena di bagian bawah terdapat fleksibel itu ya, dua fleksibel itu yang ada di bawah itu. Dan ini saya sudah dapatkan untuk baterainya. Untuk merekatkan baterai yang baru, di sini saya menggunakan double tip. Double tip berukuran kecil, tidak perlu besar-besar. Jadi tempelkan double tipnya ke frame HP-nya. Lalu di sini saya sudah menyiapkan baterai Fish untuk penggantian pada HP ini. Dan baterai Fish ini saya rekomendasikan untuk penggantian baterainya karena baterai Fish ini memiliki kualitas yang cukup baik. Nah, kita pasang, presisikan baterai dengan frame, kemudian kita coba juga presisikan untuk fleksibelnya karena biasanya untuk fleksibel baterai yang masih baru pun juga perlu penyesuaian untuk ke konektor baterainya. Bagi yang teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya ya. Dan jika kalian mengalami bingung atau ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di kolom komentar. Oke, setelah baterainya terpasang, kita lanjutkan untuk pemasangan komponen-komponen lainnya. Di sini saya memasang komponen modul kamera. Presisikan modul kamera dan juga konektornya. Lalu kita pasangkan untuk cover dari mainboardnya. Presisikan juga, hati-hati ketika melakukan pemasangan cover mesinnya ini, jangan sampai ada yang patah karena jika terlalu dipaksa biasanya akan menjadi rusak. Pastikan dulu bahwa posisinya itu benar. Setelah itu, jika sudah dipastikan rapat, kita lanjutkan pemasangan baut. Nah, kita pasangkan semua baut yang tadi kita lepas satu per satu. Pokoknya semuanya dipasang dan jangan sampai ada yang ketinggal. Lalu setelah semua bautnya sudah terpasang pada posisinya masing-masing, kita akan melanjutkan ke proses pemasangan backdoornya. Dan untuk backdoornya ini dipasang dengan cara dilem.
Jadi kita beri lem dulu untuk sisi pinggir-pinggir framenya ini ya. Beri lem secukupnya, jangan banyak-banyak. Karena kalau kebanyakan nanti malah akan menjadi bleber atau keluar dari framenya. Dan jadinya framenya itu malah kotor. Oke, jadi kita beri lem pada sisi pinggir-pinggirnya ini secara merata dan tidak terlalu banyak. Setelah itu kita pasangkan backdoornya dan pastikan bahwa backdoornya ini bersih dari kotoran. Lalu kita pasangkan terlebih dahulu untuk konektor fleksibel fingerprintnya ke konektor yang ada di PCB. Presisikan untuk fleksibelnya, jadi paskan ya. Presisikan juga untuk backdoornya seperti ini. Jadi kita ratakan dengan framenya, lalu diberi sedikit tekanan pada sisi pinggir-pinggirnya ini agar lemnya menjadi rapat. Nah, seperti itu. Jadi lemnya itu ditekan secara merata pada sisi-sisi pinggir backdoornya. Dan proses penggantian baterai sudah selesai, lalu kita akan nyalakan untuk HP-nya. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton channel ini hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini. Dan jika kalian yang mencari baterainya, kalian bisa mendapatkan di link yang saya taruh di deskripsi. Jadi kalian bisa langsung membelinya dari link yang saya berikan, karena baterai dari link tersebut sudah recommended. Dan seperti yang dilihat di sini, baterainya sudah terisi ya. Mungkin itu sekitar 50%. Lalu kita akan melakukan pengecasan. Nah, dan baterainya ini bisa dicas. Untuk teman-teman yang sudah melakukan penggantian baterai, sebaiknya baterainya dicas terlebih dahulu hingga penuh. Lalu setelah baterainya penuh, kalian baru bisa menggunakan HP-nya ini. Oke, sudah sampai di penghujung video. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih sudah menonton hingga akhir, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.